Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jeretno dalam program Highlight, program Tribun Timur Update edisi Selasa 13 Agustus 2024. Dan tentunya kami akan menyajikan berita terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen kali ini kita akan mendengar informasi lebih lengkap mengenai Katedral Makassar percantik diri sambut 2000 umat Katolik. Untuk informasi lebih lengkapnya, laporan dari jurnalis Tribun Timur, ada rekan Faki dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Faki. Ya, selamat sore rekan Tio. Ya, rekan Faki boleh disampaikan mungkin tujuan dari renovasi Katedral Makassar seperti yang terjadi saat ini dalam rangka apa? Katedral Makassar, salah satu rumah ibadah legendaris yang berada di Jalan Kajualalido, Kota Makassar, kini sedang dalam tahap renovasi. Katedral Makassar saat ini dalam tahap perluasan untuk bangunan agar bisa menampung lebih banyak jemaah untuk beribadah setiap pekannya. Sekretaris Pastor Pele Collins menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi menyasar 30% dari bangunan Katedral Makassar saat ini. Kenapa hanya 30%? Pele Collins menjelaskan bahwa Katedral Makassar ini masuk dalam salah satu cagar budaya sehingga sesuai aturan 70% dari badan bangunan masih harus dijaga keasliannya. Maka dari itu untuk menambah kapasitas dari Katedral Makassar dilakukan perluasan terhadap 30% badan bangunan. Nah, ini menyasar bagian belakang sehingga tampak depan dari Katedral Makassar ini tidak berubah. Pintu utama dengan ornamen kaca yang berada di atasnya ini masih dipertahankan keasliannya. Begitu juga dengan menara yang berada tepat di depan Katedral Makassar masih tidak tersentuh proses renovasi. Namun bagian dalam dari Katedral Makassar ini sudah dilakukan renovasi. Begitu juga terhadap sisi sayap kanan dan kiri dari Katedral Makassar ini. Hingga saat ini di awal Agustus 2024, progres renovasi sudah mencapai 50% dan ditargetkan bisa selesai sebelum Natal pada Desember 2024 mendatang. Dan proses renovasi masih terus berjalan hingga saat ini. Riuh-riuh pengerjaan dari renovasi juga masih berlangsung pagi hingga sore hari. Kalau kita lihat puluhan dari tukang juga masih melakukan proses renovasi yang berfokus pada bagian dalam dari Katedral Makassar. Dan nantinya mungkin ada perubahan-perubahan mayor pada konstruksi bangunan dari Katedral Makassar. Salah satunya yang unik yakni dengan ditambahnya ada menara tepat di tengah dari bangunan Katedral Makassar ini. Pele Collins menjelaskan salah satu ciri khas dari gereja Katolik ialah adanya menara pada tengah dari katedral dan dulunya memang sudah dirancang untuk adanya menara pada konstruksi tengah dari Katedral Makassar. Namun pada saat zaman lampau memang masih belum diketahui mungkin cara pengerjaan bagaimana ada menara di tengah-tengah bangunan, maka dari itu menara dibangun tepat di depan seperti yang terlihat dari Jalan Era Kartini. Kalau warga Makassar melintas itu terlihat ada menara jelas pada Katedral Makassar. Nah, nantinya ada tambahan menara lagi di bagian konstruksi tengah dari Katedral Makassar. Dan untuk sementara waktu, karena proses renovasi sedang berjalan, seluruh aktivitas jemaah dari Katedral Makassar yang ingin melakukan ibadah baik itu akhir pekan maupun ibadah harian dilakukan di bagian basement. Di bagian basement sudah disulap oleh para pengurus untuk dijadikan tempat beribadah sementara waktu sembari proses renovasi sedang berjalan. Seperti itu rekan Pio. Ya, baik rekan Faki tadi disampaikan juga bahwa memang untuk proses atau tahapan dari pembenahan ini itu baru 30% karena mengingat lokasi atau Katedral Makassar sendiri merupakan cagar budaya. Lantas mungkin seperti yang bisa diperhatikan oleh masyarakat Makassar ketika hendak mungkin berlalu lalang atau melintasi jalan RA Kartini tadi seperti disampaikan, itu memang sering atau menjadi pertanyaan kenapa prosesnya bisa begitu lama dan hal ini sudah terjawab. Lantas mungkin untuk pendirian menara tambahan itu mungkin dengan tujuan atau maksud seperti apa? Rekan Faki, adakah informasi mengenai hal tersebut?
Ya, informasi yang dihimpun memang karakteristik yang membedakan antara gereja untuk umat Katolik dan Protestan itu ada pada letak menara gitu. Nah, dijelaskan oleh Pelekolin bahwa untuk letak menara bagi gereja umat Katolik itu sebenarnya berada di tengah dari konstruksi bangunan, dan itu menjadi patokan biasanya ciri-ciri dari gereja Katolik, dan itu berlaku bukan hanya di Makassar, mungkin di Indonesia dan juga di luar negeri. Nah, itu yang dulu pada konstruksi awal itu kan dibangun tahun 1989, lalu selesai konstruksi di 1900, lalu ada proses eh, renovasi di 1939. Nah, sebenarnya gambar awal dari Katedral Makassar itu memang menempatkan menara pada bagian tengah, di pucuk tengah dari bangunan. Namun, karena keterbatasan pengetahuan di zaman dulu, maka tukang-tukang di Makassar ini belum bisa mengetahui cara membangun menara tepat di tengah dari bangunan. Nah, maka dari itu di masa lampau dibangunlah menara tepat di depan pintu dari katedral. Ya, itu kelihatan ketika teman-teman melintas di Jalan Era Kartini itu kelihatan jelas itu menaranya. Nah, karena saat ini konstruksi untuk membangun menara di tengah katedral itu sudah diketahui, nah sudah ada kemajuan teknologi, maka dari itu saat ini proses renovasi juga menyasar untuk pembangunan menara tepat di tengah dari gereja Katedral Makassar seperti itu. Ya, baik. Rekan Faki mungkin tadi juga sejalan yang disampaikan rekan Faki bahwa menyangkut jumlah jemaat. Jemaat yang beribadah mungkin boleh disampaikan biasanya di waktu-waktu hari apa? Apakah mungkin khusus di weekend saja atau mungkin di weekdays juga ada prosesi ibadah, dan juga mungkin biasanya dihadiri oleh berapa jemaat? Ya, untuk jemaah sendiri sejak dibangun tahun 1989 ya, yang dan selesai konstruksi awal di 1900, Katedral Makassar ini sebenarnya hanya bisa memuat 200 jemaah saat itu. Nah, berkembangnya zaman, kemudian berkembang waktu, umat Katolik kemudian meningkat di Kota Makassar, apalagi Katedral Makassar ini membawahi beberapa wilayah ya, sebagai pusat, yaitu di Sulawesi Selatan, Barat, dan juga Tenggara. Nah, akhirnya jemaah yang semakin banyak dilakukan renovasi kembali di 1939 sampai akhirnya bertambah tuh menjadi 700 jemaah. Di konstruksi 1939 ditambah bagian sayap kiri dan kanan untuk menampung jemaah lebih banyak. Hingga akhirnya ada 700 jemaah. Nah, kemudian di 2019 pembicaraan mengenai renovasi untuk menambah kapasitas dari Katedral Makassar dimulai, lalu dilakukan kajian-kajian hingga akhirnya 2023 resmi dimulai proses renovasi agar bisa mencakup 2.000 jemaah di Katedral Makassar ini. Untuk ibadah sendiri memang ada beberapa waktu ya. Untuk setiap harinya memang disampaikan oleh Pelekoli Sekretaris Pastor itu banyak masyarakat yang datang untuk beribadah untuk memanjatkan doa. Nah, ibadah harian itu biasanya ada sekitar jam 6 pagi itu, lalu biasanya juga di waktu-waktu istirahat kerja sekitar jam 12 ataupun biasa juga di malam hari banyak umat Katolik yang datang untuk sekedar berdoa, berserah diri di Katedral Makassar, dan itu berlangsung setiap hari. Untuk misa pekan itu biasanya memang berlangsung di hari Sabtu maupun di hari Minggu. Untuk misa di hari Sabtu itu, informasi yang dihimpun itu tersedia sekitar pukul 18.30 WITA. Nah, untuk hari Minggu ada dibagi beberapa sesi karena tadi adanya keterbatasan jumlah dari kapasitas Katedral Makassar, maka dibagi beberapa sesi. Ada sesi pagi itu pukul 6.30 sesi pertama, lalu 8.30 pagi sesi kedua, lalu ada 10.30 itu misa khusus untuk mengantar berbahasa Inggris biasanya. Lalu ada misa sekitar pukul 4.30 serta 6.30 malam lagi. Dan itu berlangsung setiap pekannya, dan itu yang menjadi jadwal rutin. Selain itu memang jadwal-jadwal tertentu yang sudah disusun oleh para pengurus dari Katedral Makassar untuk menghimpun mungkin jemaah-jemaah pada kajian-kajian tertentu seperti itu, rekan Tio.
Baik, itu tadi untuk waktu atau mungkin juga dari segi intensitas jemaat, juga dari segi kuantitas juga jemaat yang hadir, dan juga bagaimana jadwal-jadwal yang hadir di Katedral Makassar. Lantas mungkin terkait ikon dari gereja Katolik, pastinya ada hadir juga patung Bunda Maria. Kalau di Katedral Makassar sendiri hadirnya di tepatnya di bagian mana, dan juga pemaknaannya seperti apa, boleh disampaikan mungkin bagi Tribuners? Ya, kalau kita melihat konstruksi dari Katedral Makassar ketika masuk ke ruang utama itu kita melihat di bagian menara depan itu memang tampak adanya patung Yesus Kristus yang memang dipajang oleh sekretariat dari Katedral Makassar. Nah, sementara itu kalau kita melihat konstruksi di bagian dalam, sewaktu Tribun Timur berkunjung ke ruang beribadah, ada banyak ornamen-ornamen yang menceritakan sejarah tentang Yesus Kristus, dan itu juga yang dijelaskan oleh Sekretaris Pastor Pele Pauline kepada Tribun Timur, adanya ornamen-ornamen yang patung-patung yang terpajang di dinding-dinding dari Katedral Makassar itu sendiri. Di ruang ibadah itu, di bagian tepian dinding sisi kiri, kanan, dan belakang, ada 14 ornamen patung yang dipajang secara khusus nih, benar. Jadi 14 ini menceritakan tentang perjalanan Yesus Kristus ya, dari pengumatan sampai wafatnya Yesus Kristus, dan itu disusun beriringan 14 buah, dan itu semua menceritakan sejarah tentang Yesus Kristus. Dan ini yang dijelaskan oleh Pele Pauline bahwa ornamen patung ini sudah ada sejak berdirinya dari katedral ini. Artinya sudah ratusan tahun ornamen ini berada di katedral, dan itu menceritakan tentang perjalanan Yesus Kristus hingga wafat. Selain itu memang ada patung-patung lainnya seperti juga patung Bunda Maria yang ada di bagian sisi kiri dari katedral. Nah, biasanya kalau jemaah itu katanya kalau harian, kadang-kadang jemaah yang ingin berdoa di sela-sela waktu kerja, kata Pele Pauline datang lalu berdoa di depan patung Bunda Maria. Pele Pauline menjelaskan sendiri bahwa pemaknaan dari berdoa di depan patung Bunda Maria ini sebagai Bunda Maria dilihat sebagai perantara untuk pengantar doa-doa dari warga ataupun umat Katolik yang nantinya untuk disampaikan agar bisa dikabulkan oleh Yesus Kristus. Dan itu yang disampaikan oleh Sekretaris Pastor Pele Pauline kepada Tribun Timur yang coba melihat-lihat bagaimana kondisi dari Katedral Makassar dan mengulik sejarah dari Katedral Makassar seperti itu. Ya, jadi mungkin secara tidak langsung Tribuners juga bisa belajar secara singkat bagaimana sejarah dari bangunan Katedral Makassar. Terkait bangunan baru nanti yang maksudnya prosesnya hingga saat ini masih 30%, tentunya ada harapan yang disampaikan dari Sekretaris Pastor Pele Pauline, seperti apa yang disampaikan kepada pihak Tribun Timur terkait pembangunan dan juga renovasi Katedral Makassar, kan Fakih? Ya, Pele Pauline berharap bahwa pembangunan katedral yang memang saat ini hanya menyasar 30% bangunan dan progresnya di angka 50%, ini diharapkan bisa selesai pada saat sebelum Natal, sehingga ketika Natal nanti umat Katolik bisa menjalani ibadah dengan kondisi katedral yang sudah bangunan baru, kemudian sudah nyaman digunakan untuk beribadah dan bisa menyambut ribuan jemaah Katolik lainnya. Dan tentu dirinya juga mengharapkan bahwa nantinya ketika gereja ini telah selesai pembangunan Katedral Makassar, proses renovasinya setelah selesai, maka masyarakat umat Katolik baik itu yang berada di Sulawesi Selatan maupun dari luar Sulawesi Selatan bisa datang ketika berada di Makassar, datang untuk beribadah dan ikut meramaikan setiap aktivitas-aktivitas dari Katedral Makassar seperti itu. Terima kasih rekan Fakih atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari Kota Makassar dan juga selamat kembali beraktivitas rekan Fakih. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan kita di hari ini, juga pernyataan dari Pele Pauline selaku Sekretaris Pastor, dan berikut laporannya. Selamat menyaksikan. Ini model pertama. Ya. Ini tahun 1900, jadi selesai tahun 1900. Kemudian 1937 Ya. itu gereja kapasitasnya sudah cukup baik, sehingga ditambah sayapnya. Ya. Nah, dan ditaruh menara di depannya.
bentuk aslinya ini yang di tengah. Oh, yang di tengah Pak ya? Kemudian waktu renovasi kan dari awalnya. Nah ini bagian dalamnya. Renovasi awal ini Pak. Ya. Habis itu direnovasi jadi seperti ini. Yang Oh, sekarang. ini yang sekarang ya Pak ya? Nah, ini bagian dalamnya. Ya, ya. Ini udah berapa kali renovasi Pak? Ini kedua. Kedua kalinya. Habis itu ini dipakai sampai tahun 2019 itu mulai ada wacana bahwa akan direnovasi karena sudah tidak cukup lagi kapasitasnya. Iya. Jadi ini dana awalnya, dana dalamnya gereja. Jadi sampai tahun 2023 itu. Pak. Jadi setelah itu dipotong 30%, Iya. dikasih silang. Iya. Jadi ya seperti ini gereja ini. Ini yang baru, Iya. terus dipotong ini 30%. Sehingga nanti dia jadi seperti Ini model yang baru ya Pak ya? Iya, iya. ini gereja lamanya, ini yang baru. Itu wah dulu kapasitasnya berapa sih dan mau sekarang ini rencananya kapasitas berapa? Yang paling awal itu kapasitasnya 200. 200 jemaah. Habis itu dan setelah renovasi 1939 itu dia 700. Ya. Nah nanti ini itu sekitar 2000. Bisa sampai 2000 jemaah. Iya, ya. Berarti memang tiap tahunnya ada selalu pertemuan jemaah Pak ya? Nah, tidak setiap tahun tapi setiap minggu Iya. itu yang datang gereja di sini itu mungkin sekitar 2000 orang. Iya. Siap-siap. Sekarang progresnya Pak mungkin bisa dijelaskan? Progres apanya itu? Progres pembangunannya. Ya mungkin 50%. Iya. Targetnya selesai di tahun ini Pak? Atau bisa Caranya. rencananya tahun ini Pak? Tapi sementara pembangunan ini masih tetap dipakai ya Pak? Atau gimana? Untuk ibadah? Iya. Jadi sebelum kita bongkar gereja, bahwa pembangunan ini ada bikin basement. Iya. Nah, sehingga kita bikin ibadah di bawah basement. Oh, berarti sudah ada basement sebelum Ya. dibangun ya Pak ya? Jadi kita bangun dulu Iya. sebagai fondasinya, Iya. terus ada basementnya, terus setelah jadi terus naik dibongkar gereja pindah ke bawah. Siap-siap. Sembilan, Iya. nah ditambah yang samping. Bagian. Habis itu mulai tahun 2019 dikerjakan dan 2023 itu mulai dibongkar dan disambung belakang sudah dikerja. Iya. Tapi proses penggabungannya ini mulai dari tahun 2023. 2023 baru mulai digabung Pak. Sampai akhirnya dikerja lagi tahun ini. Jadi waktu kami bangun tahun 2019 itu Iya. sebelum COVID itu kita sudah bikin basementnya. Iya, iya. Tapi kita masih ibadah di gereja sini kan Iya. belum dibongkar kok. Iya. Nah, habis itu dikasih naik temboknya kiri kanan. Nah, tahun 2000 kan karena ada COVID jadi Iya. pengerjaan. Nah, mulai tahun 2023 dibongkar mini gereja. Iya. Kami pindah di bawah basement untuk bongkar. Tahun Waktu kita meminta rekomendasi dan standar budaya untuk renovasi ini, mereka sarankan potong 30% yang sana Iya. dan 70%-nya harus tetap bersih. Oh, sini ya. Nah, termasuk kampus depan ini. Jadi ini tidak boleh diganti. Ini enggak boleh diganti. Masih
kasih rekomendasi apa-apa yang bisa kamu ubah. Gereja Protestan Iya. namanya yang ada menara depannya. Oh, gereja Kristen Emmanuel itu yang ditiru. Tapi direnovasi. Iya. Kan sebelumnya tadi itu, nah Iya. harusnya direnovasi jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini, Pak. Ya. Tapi karena Dia itu kesulitan menaruh menara di tengah sini, iya, iya. sehingga mereka pasang saya daripada saya masuk ke sini, kita pasang di depan. Sedangkan di sini kan gereja Katolik itu menaranya selalu di atas Iya, atau di samping. Dia jarang ada di taruh di depan. Nah itu kalau biasanya arsitektur bangunan yang ini kita gereja Protestan. Protestan. Biasanya kalau Katolik di tengah atau kiri kanan. Seperti yang kita bikin yang baru. Oh, tapi karena keterbatasan mungkin pengetahuan dulu Pak ya untuk membangun di tengah ya. Nah, jadi harusnya seperti itu. Oh, harusnya seperti ini. Telinga atau di Oh, iya, iya. Jadi setiap 1 jam misa itu 1 jam ibadah. Di sini Oh, sampai di luar sini. ya, sudah tidak muat lagi di dalam. Iya, Jadi orang kalau ini, apalagi kalau Natal iya. itu karena ini adalah gereja pusat tempat uskup itu pemimpin gereja Katolik setempat sini. Iya. Dia punya gereja ini dia di sini. Jadi umat yang semacam perantau atau pelancong gitu, mereka pasti datang ke sini. Jadi kalau Natal itu sampai 3.000 orang. 3.000 orang. Gereja. Nah, sedangkan kapasitasnya cuma 700. Iya. Makanya yang lain itu di luar. Gitu. Berarti banyak juga Pak dari daerah lain yang Iya. ke sini. Jadi umpamanya dia kan liburan Natal, Iya. nah, dia datang ke Makassar, dia sekalian pergi gereja datang ke sini. Atau orang yang mudik, nah umat atau orang yang karena katedral ini tempatnya strategis dilewati oleh jalur transportasi. Iya, semacam betul, betul. PPT. Nah orang dari atas pada di gereja sini ini naik PPT langsung depan katedral, nah, makanya orang banyak di sini. Iya, 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 iya. Iya. Sehingga kalau Natal itu bisa sampai 3.000 orang. Bisa sampai 300 sampai 500 sampai 700 orang. Nah, dulu kami sempat sedang membangun dibangun. Waktu COVID itu sudah jadi setengah. Tapi dulu ini aulanya ini difungsikan apa Ini nih? tanah kosong. Nah, maksudnya waktu dibuat 2019 memang untuk Ya, apa untuk dibuat? persiapan itu. Oh, persiapan renovasi di Ya. atas. Makanya dibuat Ya, tapi fungsi berikutnya nanti akan jadi aula. aula. Ya, jadi waktu dibangun itu ini Ya. tanah kosong ini. Iya. Nah, kita bangun habis dengan fungsi bahwa kita bangun ini nanti kalau gereja kita direnovasi kita masih bisa ibadah di sini. Iya, 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 Pak. Tapi fungsi berikutnya adalah ini adalah tempat untuk aula, pertemuan, pembelajaran gitu. Ini salah satu barang yang dari gereja asli. Iya. Ini dikirim dari Belanda, tapi pembuatan ini dari Prancis. Berarti dikirim Belanda, pembuatan di Prancis, Pak. Ya, dibikin di Prancis, dikirim di Belanda. Jadi ini ada 2 bersaudara orang Prancis yang bikin. Habis itu pastor Belanda bawa ke Indonesia. Iya. Jadi nanti bisa foto, tapi tidak boleh ngaji atas. Siap, siap. Ada ceritanya, cerita besar bersambung seperti kayak komik begitu. Iya. Jadi ini kayak macam mural yang ada ceritanya. Berarti ke-14 ini semua mengandung cerita masing-masing yang bersambung, Pak ya? Bersambung. Jadi ini ceritanya ini tentang prosesi Yesus waktu diumati sampai jadi wafat di sana sampai yang sana. Oh, jadi harus disusun berurutan nih, Pak? Ya, Untuk jadi seperti di atas itu ada tertulis nomornya. Iya. Jadi itu ada perhatian. Nah, itu dia kalau kita ke Yerusalem tempat di sudut-sudut spot itu ada seperti ini. Oh di sini dia dulu ketemu mamanya. Oh di sini dia dulu ditolong oleh Simon dari Krene.
Nah, di Yerusalem sana ada Iya. seperti ini. Oh, berarti ada di Yerusalem pun ada Ya. yang seperti ini. Kan dulu di kota Yerusalem kan Yesus lewat situ. Ya. Nah, di situ ada dibikin bahkan dikasih jadi gereja. Jadi setiap tempat itu, jadi kalau orang-orang Katolik pergi bersiarah, mereka akan pergi ikuti seperti ini di Yerusalem. Nama gereja di sini tuh ini. Oh, nama gereja. Ya, gerejanya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu hati Yesus yang Maha Kudus. Gereja. Jadi semacam dia punya pelindungnya ini. Maksudnya semangat gereja kami ini mengikuti ini. Umpamanya ada di gereja di sana Santo Yosef. Nah, berarti gereja itu mengikuti semangat Santo Yosef. Oh, Di setiap gereja Katolik itu ada pelindungnya masing-masing. sama berarti yang di sini juga, Pak. Nah, kalau itu gereja Immanuel, itu gereja Protestan. Oh, berarti Beda. ya. Ya. Kalau gereja Katolik itu kita punya beginian, nah, sedangkan di gereja Protestan mereka tidak punya patung kayak gini gambar kagak ada. Gitu. Berarti nama aslinya gereja ini yang ini, Pak ya? Ya, Yes. masih sampai dipakai sekarang. Ini dari Waktu awal berdiri. waktu diresmikan gereja ini sudah. Jadi setiap gereja Katolik kalau dibangun pasti dikasih nama, Iya. dan waktu diresmikan dikasih nama. Oh, ini gereja Yesus yang Maha Kudus. Oh, di Jalan Latimojong itu Santo Yosef dikasih nama. Dari namanya dari awal sama. Tapi masyarakat awam kenalnya biasanya katedral. Katedral itu Iya. adalah gelar untuk gereja seperti Masjid Al-Markas. Iya. Nah, dia kan disebut namanya atau Masjid Raya. Ada unsur lebih tinggi daripada masjid lain. Iya, iya. Gitu. Nah, seperti ini. Katedral itu artinya dia pusat untuk gereja Katolik beberapa di wilayah ini lagi. Jadi katedral itu dari bahasa Latin dia punya arti adalah kursi atau kedudukan. Nah, di katedral itu ada uskup. Jadi dia uskup itu ini. Jadi dia ada tempat duduknya. Nah, ini seperti ini. Setiap katedral. Iya. Jadi umpamanya di Sulawesi Selatan ini, di Sulawesi itu cuma ada 2 katedral. Di mana? Satu di Manado, satu di Makassar. Nah, jadi karena cuma ada 2 uskup di sini. Iya. Jadi dia satu yang pimpin wilayah Manado, satu yang pimpin di wilayah Makassar yang ini. Iya. Nah, mereka ini yang punya kuasa untuk mengajar agama Katolik. Jadi mereka itu dalam istilah gereja Katolik magisterium, artinya mereka punya kuasa untuk, dan mereka yang berkuasa untuk mengajarkan pengajaran agama. Nah, seperti dia yang kasih keluar semacam ajaran agama atau pemahaman baru, itu mereka yang punya kuasa. Jadi selain mereka ini, selain uskup, tidak ada orang yang bisa mengajar ajaran baru, kecuali uskup sudah umpamanya delegasikan. Jadi pastor-pastor itu mereka itu setia kepada uskup. Uskup, ya. Semacam paus itu juga seorang uskup. Iya. Dia uskup Roma. Iya. Nah, gitu. Nah, dia akan memimpin lagi para uskup. Nah, tapi kuasa mengajar itu para uskup. Berarti kalau didelegasikan ke pastornya Nah, baru dia kalau mengajar sesuatu ya harus sesuai yang uskup ajar, iya. sesuai dengan gereja. Uskup itu gimana Pak? Mungkin apakah dia dipilih atau dia Ya, dipilih. Nah, dipilih dari Roma. Jadi waktu Yesus dulu, zaman Yesus, dia punya murid 12. Iya. Nah, itulah uskup pertama. 12 orang itu. Jadi kan Tuhan Yesus bilang pergi dan mengajarkan semua orang. Iya. Nah, Tuhan Yesus memberi kuasa kepada mereka ber-12 ini Iya. untuk mengajar orang-orang. Nah, setelah itu 12 orang ini itu menjadi uskup. Nah, paus pertama itu sebagai pemimpin para rasul, para murid-murid Yesus ini. Iya. Nah, itu adalah Santo Petrus dan dia jadi paus pertama. Nah, dia juga seorang uskup karena pemimpin para uskup itu disebut paus. Paus, ya. Nah, sampai sekarang waktu zaman para murid mereka meninggal, nah
itu dipilih berdasarkan ada dewannya lagi. Nah, seperti itu sampai sekarang. Sampai kalau umpamanya ada uskup, kami ini kan sudah mengundurkan diri. Iya. Dia sudah mengundurkan diri, Iya. sudah ada penggantinya. Nah, sebelum dia mengundurkan diri atau dia wafat, dia sudah tulis rekomendasikan namanya. Mas, oh ini pengganti saya nanti ya. Habis itu nanti 50% rekomendasinya dia, 50% nanti berdasarkan semacam sekolahnya apa, bagaimana sikapnya dia. Ya, itu semua dinilai di Dewan Uskup dinilai itu. di situ, Iya. dikirim ke belakang ke Roma. Nanti Roma umpamanya kita tidak ada uskup ini, meninggal ini atau Iya. dia sakit. Nanti uskup itu yang Roma akan menentukan, oh ini. Nah, nanti dia kirim surat. Nah, kami dari Roma mengangkat pastor ini menjadi seorang uskup. Berarti sampai sekarang dikirim ke Roma, Pak? Ya, jadi uskup itu tidak dipilih umat. Ya. Tapi dia ada dewan di Roma ya? Ya, paus yang mengeluarkan surat untuk mengangkatkan disebut bula. Iya. Jadi surat pengangkatan disebut bula, nanti itu dikirim dan dibacakan di gereja. Umpamanya di sini dibacakan bahwa tanggal sekian atas nama paus Vatikan mengangkat pastor ini menjadi seorang uskup. Sekarang sudah berapa Pak uskup di Makassar sejak berdirinya? Uskup ini dari ini sekarang sudah 5. Iya. Nanti uskup berikutnya itu yang kelima, ke-6. Oh, berarti yang ini yang dari 92 ini yang sudah Ya, ini dari ini sampai ini sekarang. ini yang baru mengundurkan diri, Pak ya? Ya, ini sudah diproses, sudah ada penggantinya. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi Selasa 13 Agustus 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Dan untuk itu saya Fiorena Ciretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.